Oke, selamat pagi sahabat guru di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membuat video ya. Video saya kali ini tentang perubahan jadwal ya. Perubahan jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi PPG ya. PPG untuk teman-teman yang sudah mendaftar ya, sudah mendaftar. Ini ada surat edaran perubahan jadwal pendaftaran ya. Dan teman-teman juga ada sebagian yang sudah disetujui tentang syarat-syarat pendaftaran ya untuk mengikuti tahap selanjutnya gitu ya. Ini adalah surat edaran pada langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 11 Februari 2022. Ini adalah perubahan jadwal ya, perubahan jadwal yang tadinya ini ya. Nah, ini. Yang tadinya ada surat tentang pendaftaran dan seleksi PPG pada 4 Februari 2002 ya. Nah, di sini. Bentar. Nah, di sini. Di sini kan pengumuman pendaftarannya tanggal 3 Februari 2022, pendaftaran pengirim berkas 10 sampai 23 Februari 2002, perbaikan berkas 10 sampai 25 Februari, perpal oleh petugas 10 sampai 28 Februari dan pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran 4 Maret 2022. Sedangkan di perubahan jadwal pendaftaran ya, harus diingat ada perubahan ya. Contoh pendaftaran dan pengiriman berkas tanggal 12 sampai 20 Februari, perbaikan berkasnya 12 sampai 27 Februari, perpal oleh petugasnya 12 Februari sampai 20 Maret, pengumumannya 4 Maret sampai 7 Maret. Artinya apa? Artinya untuk teman-teman yang masih ya dalam mengirim berkas ya, itu waktunya diperpanjang. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat sehingga berkas-berkas yang dikirim itu dan apabila ada yang perbaikan itu cepat segera diperbaiki sehingga bisa diperpal oleh petugas ya. Nah, diperpal oleh petugas gitu. Petugas itu terutama LPMP ya, LPMP provinsi itu biasanya ya. Pengalaman saya dulu ya. Oke teman-teman. Kemudian untuk teman-teman memang ya yang terundang dalam PPG itu teman-teman harus rajin membuka itu ya laman P3K Kemendikbud ya. Nah, contoh ini ya. Nah, ini ya. Laman P3 Kemendikbud. Nah, ini. Jadi surat tersebut saya ambil di sini ya. Nah, ini kan suratnya tanggal 11 Februari tentang perubahan jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi itu. Artinya ya teman-teman dikasih waktu lagi diperpanjang gitu ya. Nah, ini ya. Nah, dikasih waktu untuk memperbaiki ataupun mengirim berkas-berkas yang belum dikirim ya teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini saya sedikit menjelaskan teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau udah terundang PPG harus rajin buka laman ini ya. Nah, laman ini. Oke, di sini persiapan pendaftaran tadi sudah ya. Nah, ini tadi sudah. Syaratnya juga saya rasa teman sudah tahu ya, persyaratan peserta diantaranya guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik ya, memiliki NUPTK. Nah, ini berarti untuk sekarang ini ya untuk PPG 2022 teman-teman memang harus sudah memiliki NUPTK ya. Nah, itu kalau sudah memiliki ya pastilah dia terundang ya. Nah, terundang itu. Di samping syarat yang lain. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi
syaratnya nggak lagi seperti tahun 2000 tahun yang lewat-lewat ya. Nah, gitu ya, diberikan kemudahan. 1 Januari 2019 memiliki kualifikasi akademik S1 ya atau D4 yang linear dengan pilihan bidang studi. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 3 Desember 2022. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba dan berkelakuan baik ya. Kemudian persyaratan administrasi, ini yang teman-teman harus lengkapi ya. Harus lengkapin gitu ya. Harus lengkapin. Dan nantinya persyaratan ini teman-teman ya kirim atau upload di biasa itu di SIM PKB-nya ya. Hasil pindahan scan ijazah S1 bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat pernyataan dari Ditjen Dikti, hasil pindahin SK pengangkatan sebagai guru, kemudian hasil pindahin scan kenaikan pangkat ya, terakhir bagi guru PNS dan 2 tahun terakhir bagi guru non PNS. Bagi guru non PNS ini ya bisa guru honor di negeri, bisa juga guru-guru yang mengajar di swasta ya. Kemudian ini ada SK tersebut ya harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan ya, apabila dia provinsi, kabupaten, kota untuk PNS ya. Jadi kalau dia mengajar itu SMA dan SMK biasa itu Dinas Pendidikan provinsi ya. Nah, gitu ya. Kemudian ketua yayasan untuk yang di swasta ya. Nah, gitu. Kemudian hasil pindah scan pembagian tugas mengajar. Jadi tugas mengajar selama 2 tahun terakhir ya, berarti tahun pelajaran 2020, 2021 dan 2021 dan 2022 ya. Hasil pindah scan fakta integritas ya, fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai format terlampir ya. Oke, teman-teman. Kemudian tata cara pendaftaran, ini teman buka aja SIM PKB-nya ya, menggunakan SIM PKB masing-masing gitu ya. Nah kemudian setelah kita mengirim berkas-berkas ya, maka LPMP akan melakukan verifikasi dan validasi sesuai berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan ya. Antara lain yang pertama, linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi pada ijazah. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut ya. Oke. Nah, ini teman-temannya ini disetujui tolak permanen dan tolak perbaikan. Jadi di sini saya sudah ada itunya ya. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administratif PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini saya dapatkan di laman PPG ya. Ini disetujui artinya jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi pada ijazah. Ada juga yang tolak permanen jika berkas yang tidak memenuhi syarat, bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4. D4 ini biasa sarjana terapan ya, biasa jurusan teknik ya. Serta tidak memungkinkan adanya perbaikan ya. Contoh guru dengan kualifikasi sarjana AI tidak linear dengan program studi PPG yang ada ya. Atau bisa juga sarjana hukum ya, sarjana hukum tidak sesuai dengan program studi yang ada. Nah, contohnya gini teman-teman ya, contohnya teman-teman bisa lihat di surat edaran Kemendikbud tentang yang terbaru ini ada perubahan jadwal pendaftaran. Di sini juga ada tentang linearitas kualifikasi S1 D4 ya dengan bidang studi dalam jabatan
PPG dalam jabatan tahun 2002. Di sini ada ya. Ini ya. Ini untuk PAUD. Ini untuk PAUD. Ini untuk SD ya. Untuk SD. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Bisa di sini ini program studi yang sesuai linearitas itu gimana ya. Gitu. Contoh ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, ini kan di SMP. Yang linear dengan ini apa? Ya berarti dia yang S1 yang pendidikan IPS boleh. Pendidikan geografi, ekonomi, pendidikan sejarah, dan pendidikan sosiologi, antropologi, pendidikan sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, dan tadris IPS. Itu teman-teman ya. Jadi bisa dilihat tuh. Bisa dilihat kenapa ya. Contoh pendidikan geografi dia masuk IPS gitu kan, di sini Kemendikbud sudah keluarkan itu linearitasnya ya, kualifikasi S1 itu dengan jurusan apa saja gitu ya, bidang studi PPG apa, program studinya apa saja gitu. Contoh saya kemarin teman-teman, saya kemarin SMA ya, SMA atau SMK ya, saya kemarin SMA. Ini ya, saya kemarin kan jurusan, ini saya kemarin kan jurusan sejarah ya. Jadi sejarah itu ya untuk SMA dan SMK ya. Itu ada pendidikan sejarah dan jurusan sejarah, itu linearitas ya dengan bidang studi PPG sejarah gitu teman-teman ya. Ini untuk yang SMK banyak ya, SMK kan lebih kepada kejuruan ya. Di sini pun ada ya untuk SMK dan MK. Teman-teman yang guru-guru di SMK bisa lihat di tabel ini ya teman-teman, ini banyak nih. Dia linearitasnya dengan program studi apa gitu, dengan bidang studi PPG ya. Jadi jangan lupa gitu. Jadi ya teman-teman saya sarankan ya rajin-rajin buka laman PPG ya, yang udah terundang untuk ikut PPG ya teman-teman ya. Oke. Di sini sudah apa namanya? Ini datanya dari laman PPG tadi ya. Gitu. Guru yang lulus verifikasi dan validasi yang disetujui dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG. Berarti ya ikut tahap selanjutnya ya. Kemungkinan tahap selanjutnya itu guru-guru yang sudah lolos verifikasi administrasi itu biasanya nanti ya tahap selanjutnya itu mengikuti pretest ya. Jadi ya sekarang siap-siap aja udah untuk mengikuti pretest ya, rajin-rajin untuk membahas soal gitu ya. Kemudian ini tadi ya sudah ya. LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, diantaranya yaitu linearitas. Tadi saya sudah sampaikan teman-temannya, ini tadi ya kolom linearitasnya. Ini yang langsung dikeluarkan oleh Kemendikbud dan Ristek. Ini linearitas kualifikasi S1 dengan bidang studi PPG pendidikan profesi guru dalam jabatan 2022 ya teman-teman sahabat guru ya. Kemudian disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi jurusan pada ijazah. Jadi kalau berkas teman-teman itu sudah disetujui berarti memang sudah memenuhi syarat ya, dan bidang studinya juga sudah linear ya dengan bidang studi PPG yang dipilih dengan program studi ya teman-teman gitu ya. Tolak permanen tadi sudah saya jelaskan jika berkas tidak memenuhi syarat ya, atau bidang studi PPG di sini tadi. Di sini. Di sini ya teman-teman ya. Kolom untuk lihat linearitas kualifikasi S1 D4. Di sini nanti teman-teman bisa melihat, siapa tahu ada teman-teman yang ditolak gitu ya. Ditolak berarti mungkin nggak sesuai. Kemudian tolak perbaikan jika berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear, tetap dimungkinkan adanya perbaikan ya. Contoh, sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD.
Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris ya. Gitu teman-teman ya. Jadi contoh gini nih, ada program bahasa Inggris ya. Nah, biasa bidang studi sama program bahasa Inggris, bahasa Jawa. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi bidang studi bahasa Inggris itu bisa diikutin oleh pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra, bahasa Inggris, sastra Inggris gitu ya. Cuman kalau di PGSD kalau yang ada ini ya, pendidikan PPKN, matematika, bahasa Indonesia, bahasa dan sastra, bahasa Indonesia dan daerah, nah gitu ya. Jadi ya teman-teman harus mengganti gitu ya, perbaikan gitu, perbaikan. Nah, contoh guru dengan kualifikasi akademis sarjana bahasa Inggris memilih program studi PGG kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PGG, maka guru harus memperbaiki programnya studi menjadi bahasa Inggris. Oke. Ini kita lihat nih ya. Coba tadi ya. SD. Terus di sini di laman PPG ini, ini tolak perbaikan ya. Ini langsung dari laman PPG-nya teman-teman ya. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contohnya tadi, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Gitu teman-teman ya. Ini jadwalnya jangan lupa ya. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang disetujui dinyatakan lulus dari dalam jabatan. Nah, ini teman-teman harus diingat ya. Harus diingat jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi ya. Jadi itu saja teman-teman untuk jadwal pendaftaran yang terbaru dan untuk seleksi administratif ya. Ya teman-teman untuk yang sudah lulus ya atau disetujui berkasnya ya semangat ya, semangat nanti. Mudah-mudahan ikut tahap selanjutnya, ikut pretest dan semoga semua lulus ya. Biar bisa ikut perkuliahan PPG. Oke, semuanya selamat pagi, tetap semangat.